Saudara-saudara, hari ini kita akan masuk ke dalam fatsal kedua dari Ibrani. Saudara-saudara, kita sudah selesai fatsal pertama dari Ibrani, dan mulai hari ini kita masuk ke dalam Ibrani fatsal kedua. Mari kita membaca bersama-sama dari ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Ibrani pasal 2 ayat 1 dengan ayat yang keempat. Saya membaca satu, saudara kedua, dan seterusnya. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan, dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Kita membaca lagi sekali ayat 1 sampai 2. Karena itu haruslah lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaran malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapatkan balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu? Mari kita doa. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami datang kepadamu. Kami menyerahkan jam selanjutnya ke dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Engkaulah yang telah mewahyukan kebenaran. Engkaulah yang telah memberikan inspirasi kepada para nabi dan rasul. Engkaulah yang telah menurunkan firman kebenaran surgawi ke dalam dunia ini, sehingga Engkau berkata kepada kami, manusia hidup bukan hanya bersandarkan roti saja, tetapi bersandarkan setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan sendiri. Engkau berkata pula kepada kami, yang menghidupkan manusia adalah roh, bukanlah daging. Itulah sebab perkataan yang kau katakan kepada kami adalah roh dan adalah hidup. Kami bersyukur di dalam dunia yang penuh dengan segala ketidakbenaran, kami masih boleh mendengar kebenaran. Kami bersyukur di dalam dunia yang penuh dengan hal-hal yang rusak, Tuhan masih memberikan kepada kami sesuatu jalan yang hidup dan baru menuju kepada bahagia kekekalan. Kiranya Engkau bekerja di tengah-tengah kami pada pagi ini juga. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, pada pasal pertama kita telah mengatakan tentang bahwa Allah adalah Allah yang berbicara. Our God is a speaking God. Allah yang berbicara, itulah Allah daripada iman orang Kristen yang secara kualitatif membedakan iman kita dengan agama-agama yang lain. Saudara-saudara, sebelum kekristenan datang ke dalam dunia, kita melihat begitu banyak orang, mereka menyembah dewa, mereka menyembah berhala, mereka menyembah patung-patung yang bisu, yang tidak berbicara. Tetapi Tuhan yang memberikan firman kepada manusia, berbicara melalui nabi-nabi di dalam perjanjian baru, lalu mengirim anaknya sendiri ke dalam sejarah, berbicara melalui Kristus yang inkarnasi. Sesudah Kristus naik ke surga, melalui semua rasul-rasul yang diutus oleh Dia, menjelaskan apa yang sudah terjadi sebagai Injil di dalam dunia ini. Saudara-saudara, orang Israel percaya mereka harus menjadi bangga karena bangsa mereka berlebih-lebih daripada bangsa-bangsa yang lain. Orang Israel menjadi songkak karena mereka merasa
mereka satu-satunya bangsa yang telah menerima firman yang hidup, menerima perkataan yang kudus, menerima akan bahasa, dan menerima akan juga berita surgawi di dalam dunia. Dan mereka mengatakan bahwa malaikatlah yang telah menurunkan Taurat melalui Musa kepada mereka. Maka di gunung Horeb mereka melihat ada suara yang besar, ada api yang meluap, dan di situ Tuhan turun melalui malaikat memberikan Taurat kepada Bani Israel. Tetapi saudara-saudara, di sini di dalam Ibrani berkata kepada kita, malaikat hanya pesuruh dari Tuhan untuk melayani mereka yang menerima keselamatan saja. Dari sini menjadi satu penerobosan yang besar, penerobosan yang mengajar kepada orang Kristen bahwa kita bukan menerima Taurat, tetapi kita menerima keselamatan. Malaikat bukan pemberi Taurat saja, tapi dia akan melayani mereka yang mewarisi keselamatan, yaitu anak-anak Tuhan yang dipilih oleh Allah sendiri, yang digerakkan oleh Roh Kudus, yang menerima percikan dari darah Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian kepercayaan orang Kristen dibanding dengan kepercayaan orang Yahudi, kita mempunyai penerobosan yang banyak luar biasa. Siapakah malaikat yang dianggap begitu penting oleh sistem kepercayaan agama Yahudi di dalam iman kekristenan adalah yang melayani setiap orang yang menerima Injil. Saudara-saudara, kita seluruh gereja sebagai tubuh Kristus dilayani oleh malaikat-malaikat. Jangan engkau kecewa, jangan engkau putus asa, jangan engkau kira engkau hidup tanpa arti dan tidak dipelihara oleh Tuhan. Karena Tuhan sudah mengirim malaikat-malaikat, yaitu badan-badan rohania yang hidup untuk melayani kita masing-masing. Sehingga pada waktu saya percaya kita di dalam surga, kita akan melihat berapa banyak kali kelemahan kita ditopang oleh Tuhan, kebahayaan kita dihindarkan oleh Tuhan. Banyak hal-hal yang begitu menjadikan krisis sehingga kita begitu sulit keluar daripada dalamnya, itu semuanya ditolong oleh Tuhan, bahkan melalui roh-roh yang dikirim untuk mendukung dan untuk melayani kita. Saudara-saudara sekalian, janganlah engkau menghina seorang anak kecil pun di tengah kamu. Demikian perkataan Yesus Kristus. Karena malaikat mereka selalu berjumpa dengan Tuhan Allah. Saya tidak mau kalau kita memperkembangkan hal-hal semacam ini menjadi kepercayaan bahwa setiap orang ada malaikatnya sendiri, setiap orang mempunyai malaikat tertentu mengikuti sumber hidup kepada dia. Saya lebih baik percaya bahwa memang Tuhan kirim malaikat untuk melayani orang yang menerima Injil, menerima keselamatan. Tapi ini berarti bahwa kita dilayani oleh malaikat-malaikat yang dicipta Tuhan untuk menyembah sujud kepada Allah, menjalankan penghakiman dari Tuhan Allah, dan juga memberikan kekuatan kepada orang yang melayani dia atau menerima dia. Saudara-saudara sekalian, dalam kitab suci dengan jelas, khususnya 1 Petrus 1:10-12, di sini dikatakan malaikat ingin sekali mengetahui rahasia keselamatan, sehingga malaikat teliti menyelidiki tentang keselamatan. Dan hal ini sangat menarik saya, karena memang di dalam kitab suci kita melihat malaikat muncul, khususnya di dalam setiap event yang paling penting di dalam proses Yesus Kristus menggenapi keselamatan yang sudah disediakan oleh Allah Bapa. Saudara-saudara, Yesus Kristus lahir, malaikat muncul. Waktu Yesus Kristus dicobai, malaikat muncul. Pada waktu Yesus Kristus berada di Getsemani, malaikat muncul. Pada waktu Yesus Kristus dikuburkan, malaikat muncul. Yesus Kristus bangkit, malaikat muncul. Waktu Yesus naik ke surga, malaikat muncul. Dan pada waktu Yesus datang kembali, malaikat-malaikat yang suci dari surga akan ikut dia turun untuk
menghakimi seluruh dunia ini. Saudara-saudara, kita melihat kenapakah malaikat-malaikat hadir pada waktu peristiwa yang penting di dalam proses Yesus menggenapkan keselamatan. Saudara-saudara, Alkitab memberikan jawaban karena dia ingin mengetahui tentang keselamatan ini, dan dia ingin teliti untuk apa yang terjadi di dalam dunia ini. Saudara-saudara, keselamatan Tuhan Allah terhadap manusia yang dipilih, yang diberikan melalui Kristus yang mati bagi kita, adalah satu berita yang bersukacita yang terbesar yang bisa kita dengar. Itulah sebab malaikat berkata kepada penggembala-penggembala yang berada di luar kota Bethlehem, hari ini telah dilahirkan juru selamat bagi sekalian engkau, dan aku memberitakan satu berita yang bersukacita kepada engkau. Saudara-saudara sekalian, maka ini adalah berita yang terbesar, berita yang terbaik, berita yang paling memberikan sukacita dan pengharapan kepada manusia. Itu sebabnya Injil adalah Evangelion. Ini singular. Ini hanya satu. The only good news in the history. The only good news for the total mankind. Saudara-saudara, satu-satunya berita sukacita yang terbesar di dalam sejarah bagi seluruh manusia. Evangelion. Itu artinya Injil, berita sukacita. Saudara-saudara sekalian, tetapi Injil dan keselamatan merupakan sesuatu kabar yang terburuk bagi setan, karena mereka tidak ada kesempatan untuk diselamatkan. Mereka tidak ada kesempatan mendapatkan pengampunan. Mereka tidak ada kesempatan diberikan anugerah untuk lepas dari berdosa. Hanya manusia. Mengenai hal ini di dalam pasal 2 pada ayat-ayat akan datang, kita memberikan penjelasan lebih teliti lagi. Jadi Injil adalah berita sukacita yang terbesar bagi orang-orang yang diselamatkan. Injil adalah berita yang paling jelek bagi malaikat-malaikat yang jatuh. Tetapi Injil juga merupakan berita yang paling mengherankan, yang paling menjadikan kekagetan, kekaguman bagi malaikat-malaikat yang terpilih. Nah, saudara-saudara, kita sudah pernah membicarakan tentang pembagian malaikat di dalam dua kelompok. Kelompok pertama adalah malaikat-malaikat yang jatuh. Alkitab hanya memakai satu kalimat untuk melukiskan apakah kedudukan mereka, yaitu malaikat-malaikat yang kehilangan status identitas mereka, yang geser daripada tempat asal mereka. Itulah artinya kejatuhan. Jatuh itu berarti tidak berada di dalam status, kedudukan, identitas yang ditetapkan oleh Tuhan pada waktu kita dicipta. Saudara-saudara, pada waktu malaikat tidak suka menjadi malaikat, dia ingin meloncatkan diri, ingin menjadi sama dengan Tuhan Allah. Ini adalah jatuh ke atas. Sudah kita bicarakan. Kedua adalah malaikat-malaikat yang terpilih, dan saya percaya kalimat Paulus kepada Timotius di hadapan malaikat yang terpilih, aku bertutur kepadamu. Ini berarti ada semacam malaikat yang diberikan konfirmasi sehingga mereka tidak mungkin berbuat dosa lagi untuk selama-lamanya. Bukan karena keselamatan, tetapi karena kehendak Allah yang berdasarkan kedaulatan yang tertinggi. Maka dengan kuasa dan bijaksana yang terbesar, Allah menetapkan ada malaikat yang terpilih. Saudara-saudara, dengan demikian malaikat yang terpilih mempunyai reaksi berbeda dibanding dengan malaikat-malaikat yang jatuh di dalam dosa. Malaikat-malaikat yang jatuh di dalam dosa, waktu melihat Allah mengirim anaknya untuk menyelamatkan manusia, mereka iri, mereka marah, mereka benci, mereka kaget, mereka takut, karena ini adalah kabar yang paling buruk bagi mereka. Tetapi saudara-saudara, bagi malaikat-malaikat yang terpilih, waktu mereka mengetahui Allah mengirim anaknya ke dalam dunia, maka mereka bersorak-sorai, mereka bersuka cita, mereka bersenang-senang, mereka menyembah sujud kepada Tuhan Allah, karena Yesus rela turun untuk menyelamatkan kita yang berbuat dosa. Saudara-saudara, itulah sebabnya ditulis di dalam 1 Petrus 1:12,
mereka ingin mengetahui, maka engkau teliti, mengamati dengan teliti apa yang terjadi. Saudara-saudara, saya bisa bayangkan pada waktu Yesus turun dan dilahirkan di dalam palungan, malaikat tidak tega melihat keadaan seperti demikian. Karena mereka mengetahui dia adalah Allah yang disembah sujud di dalam surga. Mengapa turun lahirnya di tempat kandangan dari binatang? Saudara-saudara, maka dia harus memberitakan ini kepada orang-orang di mana mereka boleh bertemu. Dan saudara-saudara, jangan lupa Yesus di dalam dunia mempunyai sebutan nama yang tertinggi di antaranya. Semua yang paling penting pertama-tama bukan diberitakan oleh muridnya, bahkan bukan oleh Yohanes Pembaptis. Semua nama Kristus yang paling penting justru diberitakan terlebih dahulu oleh malaikat. Saudara-saudara, siapakah Yesus? Yesus adalah Yesus. Nama Yesus dari mana? Dari malaikat. Yesus siapakah dia? Dia adalah Kristus. Nama Kristus permulaan dari mana? Dari malaikat. Nama Yesus Kristus, siapa dia? Dia adalah Tuhan. Nama Tuhan dari Yesus dari mana pertama-tama? Dari malaikat. Lalu Yesus Kristus adalah anak Allah. Anak Allah. Siapakah yang memberikan nama pertama kali? Malaikat. Saudara-saudara, mungkin saudara tidak memperhatikan, tapi perhatikanlah sekarang. Pada saat Yesus lahir, maka malaikat mengunjungi Yusuf, malaikat mengunjungi Maria, malaikat mengunjungi akan orang-orang yang berada di padang belantara, penggembala. Dan di situ tentang nama Yesus yang paling penting, He is Lord, He is Jesus, He should be called Christ, He is the Savior, He is the Son of God in the highest. Ini semua nama yang paling penting. Paling sedikit 6 nama dari Yesus yang paling penting justru bukan mulai dari Yohanes Pembaptis, bukan mulai dari orang lain, semua mulai dari malaikat. Saudara-saudara, bukan saja demikian, malaikat itu hanya menjadi sesuatu pendahuluan, merintis, memberikan introduction, dan akhirnya Yesus sendiri mengkonformasikan semua sebutan itu di dalam pengajaran dia. Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah Kristus, Mesias, Yesus adalah Tuhan, Yesus Allah yang Sang Kudus. Ini semua dikonfirmasikan oleh dia sendiri. Dan saudara-saudara perhatikan, itu sebab pada waktu permulaan dari pasal kedua Ibrani langsung mengkoneksikan apa yang diajarkan oleh malaikat dan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Dan sehingga kita melihat pasal pertama ke pasal kedua, di sini ada pengalihan yang penting sekali. Dan kalimat pertama dari pasal kedua adalah karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang kita telah dengar. Nah, saudara-saudara, ini adalah warning pertama, peringatan pertama di antara 5 peringatan yang besar di dalam buku Ibrani. Nah, saudara-saudara, sekarang kita sekali lagi mentegaskan kalimat ini. Di dalam buku Ibrani seluruhnya 13 pasal, ada 5 kali peringatan yang besar. Dan peringatan pertama kali di dalam pasal 2 ayat pertama, yaitu harus kita teliti memperhatikan semua yang kita sudah dengar. Saudara-saudara, saya tidak tahu apakah sikap engkau mendengarkan firman Tuhan. Saya tidak tahu apakah reaksi engkau mendengarkan firman kalam yang hidup ini. Saudara-saudara, pada waktu saya bicara sampai di sini, saya teringat paras muka ibu saya kalau saya memperhatikan waktu dia dengar khotbah. Ibu saya umur 33 menjadi janda, ditinggal oleh suaminya, ditinggalkan suami dengan 8 anak yang harus dia besarkan. Waktu dia umur 33 sebagai seorang janda pada zaman peperangan dengan Jepang. Di dalam kesulitan seperti demikian, di dalam kekecewaan, kesulitan, kemiskinan, dia harus berdoa siang malam, minta pertolongan dari Tuhan. Meskipun kami mempunyai puluhan rumah
yang bersusun di Tiongkok, tapi pada waktu itu tidak bisa terjual satupun di dalam masa peperangan. Saudara-saudara, dia harus susah sekali datang kepada Tuhan. Tuhan, dan malam itu dia berlutut berkata kepada Tuhan, Engkau sudah membiarkan aku menjadi janda, aku menerima kehendak-Mu dengan baik. Lalu dia membaca daripada Mazmur dengan satu ayat, dia berkata kepada Tuhan, menurut janji-Mu, Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah penolong, dan Engkau adalah pembela janda, dan Engkau adalah ayah sang piatu. Oh Tuhan, belalah seorang janda yang masih muda. Tuhan, peliharalah anak-anak yang Kau berikan kepada aku, dan aku seumur hidup tidak minta menjadi kaya, juga tidak mau menjadi terlalu miskin. Jangan membiarkan aku terlalu miskin, jangan membiarkan aku terlalu kaya. Jikalau aku terlalu kaya, aku mungkin akan melupakan nama-Mu. Jika aku terlalu miskin, mungkin aku jatuh dan aku menjadi pencuri, mempermalukan nama-Mu. Dan Tuhan telah mendengarkan doa-doa seorang janda yang cinta kepada Dia. Akhirnya saudara-saudara, pada waktu kami sudah menjadi dewasa, sudah habis sekolah, mulai ekonomi keluarga kami menjadi baik. Satu-satu di antara 7 saudara saya, 5 dipanggil menjadi pendeta, sehingga kita tidak sempat menjadi kaya. Tuhan mendengar doa seorang janda. Dan dari kecil saya dengar suara doa dia pagi-pagi. Jam 5 dia berdoa 1 jam sampai jam 6. Baca kitab suci, menyebut nama anak satu persatu. Dari kecil saya mendengar doa dia, saudara-saudara. Dan pada waktu satu hari saya mulai memperhatikan mama saya kalau dengar khotbah bagaimana. Saudara-saudara, ibu saya selalu pakai pakaian rapi sekali ke gereja. Dan dia mengatakan satu kalimat yang saya heran. Saya tidak pernah bawa kencing dan bawa kotoran pergi gereja, karena itu tempat beribadah, bukan tempat buang kotoran. Dia bilang, saya tidak memaksa saudara ya. Ada orang tidak tahan, silakan saudara-saudara. Cuma saya mengatakan kalimat-kalimat dari dia. Jadi dia sedia semua beres, lalu bawa anak-anak ke gereja dengan baju yang rapi sekali. Lalu saya memperhatikan ibu saya kalau dengar khotbah selalu ini sedikit merungut, saudara-saudara, sehingga dia perhatikan semua firman yang didengar oleh dia, dan dia baik-baik mendengar, baik-baik merenungkan. Saudara-saudara, kadang-kadang kalau kita makan di rumah itu, maka kita, ini hari khotbahnya jelek, kurang bagus. Kadang-kadang kan begitu. Saudara juga kan? Apakah reaksi dari mama saya? Stop! Jangan menghujat hamba Tuhan. Itu kalimatnya. Ibu saya tidak mengizinkan kami banyak kritik tentang pendeta. Dari kecil kita dididik untuk stop, hormati hamba Tuhan, dengar baik-baik. Kalau kau sudah mulai menghina hamba Tuhan, kau akan tutup telinga dan tidak kalimat bisa masuk ke dalam hatimu. Kau membiasakan diri untuk mencari-cari kesalahan. Di manakah engkau masih mempunyai kemungkinan mensediakan hati mendengar kalimat-kalimat yang penting. Nah, ini sikap yang sangat-sangat terharu, yang bikin saya belajar, saudara-saudara. Akhirnya Tuhan menjadikan saya orang yang tidak banyak kesempatan mendengarkan khotbah, karena di mana saya pergi orang tidak mau saya dengar, suruh saya ngomong, saudara-saudara. Jadi ini ketidakadilan yang saya alami seumur hidup. Tetapi jikalau ada kesempatan saya dengar orang khotbah, bahkan murid-murid saya yang berada di sekolah teologi pun, saya berusaha mencari di dalam seluruh khotbah ada kalimat-kalimat apa yang penting, yang Tuhan mau saya tahu, yang Tuhan mau saya belajar. Saudara-saudara, pada waktu ibu saya sudah tua, dia tidak banyak lagi kerja, dia tidak bisa diam, dia mulai menulis kopi kitab suci. Dia belum pernah belajar bahasa Tionghoa, karena nenek saya seorang yang ajaib, orang sedikit aneh atau ajaib terserah. Kan anaknya 3, satu sekolah Chinese, satu sekolah Indonesia, satu sekolah Belanda. Ini 3 anak perempuan sekolahnya lain-lain. Nah, mama saya giliran Belanda. Jadi mama saya tidak pernah mengerti akan bahasa Chinese. Dia Belanda dari kecil sampai nikah, dia belajarnya Belanda, Holland Spreken.
Saudara-saudara, dan ibu saya itu waktu nikah dibawa pulang ke Tiongkok, papa saya baru mendidik dia satu huruf per satu huruf, sampai waktu dia tua dia bisa baca kitab suci dan bahasa Tionghoa yang begitu sulit, dan dia telah mengkopi kitab suci dan tulisan sendiri sepertiga Alkitab baru dia meninggal dunia. Saudara-saudara, kadang-kadang saya lihat tulisannya kurang begitu bagus, banyak kesalahan, tapi saya salut karena dia seorang sekolah Belanda yang tidak pernah sekolah Chinese, tapi dia bisa tulis, dan dia berkata paling sedikit, saya sudah membaca kitab suci dari muka sampai akhir 10 kali. Saudara-saudara, sebagai seorang Kristen yang catat-catat, kalau ayat-ayat yang penting dia garis, dia hafal, dan dia bicara sama kita. Dia memperhatikan khotbah sampai dia mati. Pada waktu saya sendiri menjadi hamba Tuhan, saya memperhatikan apakah mama saya dengar khotbah saya juga modelnya sama. Karena ini kan anak sendiri. Kalau pendeta kan pendeta, dengar pendeta berkhotbah sebagai anggota. Sekarang dengar anak sendiri berkhotbah. Apa dia memperhatikan? Sama. Saya kadang-kadang sedikit melihat mama saya duduk di bawah bagaimana. Dia tetap begini, memperhatikan. Jadi sekarang dia sudah meninggal 20 tahun lebih, tetapi selalu menjadi satu kesan di hati saya. Sikap teliti, sikap sungguh-sungguh mendengarkan khotbah, mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara, penulis Ibrani berkata, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Atau berarti firman yang diberitakan kita, mari kita titik beratkan, mari kita pentingkan. Dalam terjemahan lain, kita harus menganggap penting lebih daripada dulu, daripada semua firman yang kita dengar. Saudara-saudara, ada orang yang menganggap saya di sini, firman lewat kuping saya. Kalau saya tidak suka, silakan pergi. Firman yang hanyut, di dalam ayat ini bilang tidak, bukan firman yang hanyut, kamu yang hanyut. Saudara-saudara, firman Allah tidak mungkin hanyut. Firman Allah tidak mungkin tidak berfungsi. Yang menjadi hanyut adalah kita yang tidak mendengarkan. Saudara-saudara, zaman abad ke-20 telah menghasilkan Hitler, menghasilkan Mao Zedong, menghasilkan Mussolini, menghasilkan Stalin, menghasilkan Lenin, yang tidak baik-baik mendengarkan kalimat yang penting. Hal-hal yang penting-penting tidak didengar dengan baik. Akhirnya firman dan kalimat-kalimat penting dari Tuhan tidak hanyut. Yang hanyut mereka. Saudara-saudara sekalian, jangan main-main dengan kebenaran yang pernah masuk ke dalam kupingmu. Jangan anggap sepi kalau ada satu kalimat penting pernah masuk ke dalam telingamu. Karena itu kesempatan adalah kesempatan yang mungkin tidak terulang lagi. Kadang-kadang engkau dengarkan satu khotbah, apa yang engkau kira setiap minggu begitu? Kalimat-kalimat dari khotbah tertentu mungkin tidak pernah kembali lagi seumur hidup. Saudara-saudara, pada waktu saya umur 17, saya dengar satu khotbah, dan khotbah itu bikin saya menangis, dan saya berdiri ke depan menyerahkan diri, dan seluruh hari depan saya milik Tuhan. Saya tidak bisa bayangkan kalau hari itu saya tidak reaksi, kalau hari itu saya tidak menjawab panggilan Tuhan, Stephen Tong sekarang jadi apa? Tapi bersyukurlah kepada Tuhan, hari itu saya mendengar dengan teliti. Saya betul-betul menitik beratkan kalimat-kalimat yang penting untuk merubah hidup. Dan pada waktu itu saya mengatakan, ya Tuhan, memang firman-Mu benar, aku mau dirubah. Lalu firman itu masuk ke dalam telinga, masuk ke dalam otak, masuk ke dalam hati, masuk ke dalam jiwaku, masuk ke dalam spirit, dan akhirnya menjadi sesuatu kekuatan yang mendukung aku khotbah selama-lamanya tidak akan menjadi punah apinya. Saudara-saudara sekalian, saya tidak berani naik mimbar sembarangan ngomong, atau ngomong dengan tidak semangat. Tidak bisa. Karena setiap kali saya berdiri di mimbar, di situ ada api yang terus membakar di dalam hatiku. Ada satu dorongan yang tidak habis-habis, yang tidak menjadikan aku longgar, santai, atau sembarangan. Karena firman itu begitu penting. Karena firman begitu berkuasa. Karena firman begitu berpengaruh. Bolehkah kita bermain-main? Saudara-saudara, banyak gereja, banyak orang Kristen main-main dengan firman.
Karena yang berkhotbah sendiri main-main. Saudara-saudara, kalau saya berkhotbah tentang kesucian, tapi saya hidup tidak suci, itu namanya main-main. Kalau saya berkhotbah kita harus adil, saya bertindak tidak adil, itu namanya main-main. Jika aku berkhotbah kita harus cinta Tuhan, tapi aku membenci Tuhan, itu namanya main-main. Saudara-saudara, gereja bisa dididik dengan baik, orang Kristen bisa dibentuk dengan baik, jikalau yang berkhotbah betul-betul memperhatikan firman Tuhan, menjalankan, menjadi contoh, dan menjadi teladan bagi orang-orang lain. Lalu dia berhak seperti apa yang dikatakan oleh penulis daripada Ibrani, janganlah kita tidak teliti, janganlah kita tidak memperhatikan. Kita harus lebih memperhatikan dan mempentingkan firman yang sudah kita dengar. Saudara-saudara sekalian, firman akan hanyut karena aku tidak dengar? Tidak. Kita akan hanyut jikalau kita tidak taat kepada firman. Firman Tuhan kekal selama-lamanya, dan kita hanya mungkin menjadi kekal selama-lamanya jikalau kita mendengar firman dan jikalau kita menjalankan kehendak Allah. Dunia ini beserta seluruh nafsu duniawi akan lenyap, tetapi hanya mereka menjalankan kehendak Allah kekal selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara sekalian, Yesus berkata, jangan kira semua orang menyebut aku Tuhan, Tuhan, semua pasti masuk ke dalam kerajaan Allah. Hanya mereka yang menjalankan kehendak Bapakku, mereka yang masuk. Pada hari itu ada orang berkata, Tuhan, bukankah demi namamu kami bernubuat? Bukankah demi namamu kami mengusir setan? Bukankah demi namamu kami menyembuhkan orang sakit? Yesus Kristus berkata, aku akan menjawab, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak pernah mengenal engkau. Nyala daripadaku. Yang hanyut siapa? Yang hanyut termasuk mereka yang melakukan mujizat, yang menyembuhkan orang sakit, yang mengusir setan, yang demi nama Yesus membicarakan nubuat. Apakah? Karena kamu yang berbuat jahat pergi daripadaku. Mereka demi nama Yesus. Oh hebatnya. In the name of Jesus, I cast the demons. In the name of Jesus, I heal your sickness. In the name of Jesus, I prophesy. Saudara-saudara, Yesus Kristus berkata, engkau mempakai namaku, engkau memperalat namaku, pintar khotbah, tapi engkau melakukan kejahatan, engkau dipakai oleh setan, engkau tidak melakukan kehendak Allah, engkau nyala. Engkau sudah mendengar firman, engkau bahkan bisa belajar bagi melayani, bagaimana engkau mengusir setan. Engkau sudah mempunyai cara-cara karena sudah dilatih. Engkau pakai namaku, tapi engkau melakukan kejahatan, engkau tidak menjalankan kehendak Allah. Pergilah daripadaku. Aku belum pernah mengenal engkau. Di sini berkata kepada kita, memang kita dibenarkan oleh iman, tetapi memperhatikan, memelihara, dan menjalankan firman Tuhan itu jauh lebih penting daripada hanya mengenal, mendengar, mengetahui, atau belajar secara akademis akan firman Tuhan. Saudara-saudara, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Saudara-saudara, hanyut di bawah arus. Ini memang terjemahan yang bagus. Atau kita jangan ikut arus lalu menjadi menghilang. Saudara-saudara, arus apa yang menghilangkan kita? Arus apa yang menghanyutkan kita? Dunia ini banyak arusnya. Arus eksistensialisme, arus komunisme, arus ateisme, arus sekularisme, arus world religious fanaticisme. Saudara-saudara, arus sudah mendorong kita, sehingga orang yang berada di arus sulit berdiri tenang. Karena apa? Arus mendorong dia. Dia terpaksa maju. Dia tidak bisa tahan. Saudara-saudara, kalau air itu masih dangkal, tidak bisa jadi arus. Kalau air itu menjadi banyak, itu bisa jadi arus. Anak saya pada waktu masih kecil, satu kali di tengah-tengah kolam renang, dia teriak, "Papa!" Lalu hilang. Saya lihat, mana anak saya? Tidak ada. Sebentar lagi dia teriak lagi, "Papa!" Lalu hilang lagi. Saya teriak, di mana ini? Padahal dia sudah berada di tempat yang lebih dalam.
Saudara-saudara, dia terus ikut jalan makin tempat makin dalam. Akhirnya dia sudah lebih pendek daripada itu dalamnya air. Dan dia tidak bisa berenang. Saya kira manusia hidup hanya terpaut berapa detik saja. Dan dia masih bisa loncat. Waktu loncat, mulutnya keluar dari air. Lalu turun lagi. Saudara-saudara, saya cari setengah mati. Akhirnya saya lihat dia di tempat sudah di bawah air. Saya cepat pergi ke sana, tarik dia, bangunkan dia. Saya marah dia. Kenapa ke sini yang dalam? Dia bilang airnya sama kok. Nggak lebih tinggi kok. Ukurannya dari sini sama rata kok. Saya lihat sama rata. Bukan atas bawah, saudara-saudara. Bawah dah sama, atas sih sama. Kalau air bisa gini lucu, saudara-saudara. Justru air sudah atasnya sama. Kenapa ke situ? Saya tidak tahu Pak. Saya kira air sama kok sini sampai rata gitu loh. Akhirnya tak tahu di situ saya menjadi pendek, saudara-saudara. Di bawah arus hanyut. Saudara-saudara, di bawah arus hanyut karena apa? Karena kita jangan kira kita bisa berdiri. Alkitab mengatakan, barang siapa merasa diri bisa berdiri dengan tegak, harus lebih hati-hati. Saudara-saudara, orang-orang yang tidak bersiap dan terlalu arogan, terlalu sertenti, terlalu menganggap diri mempunyai kekuatan cukup, justru itu orang yang jatuh. Orang yang hati-hati itu tidak jatuh. Nyonya saya ada satu hal yang saya mesti bicara. Dia kalau disuruh kerja apa tolak dulu. Tidak berani, tidak sanggup dan sebagainya. Tapi kalau dia sudah terima, kerjanya bagus sekali. Dia adalah seorang yang kurang, maaf ya, dia kurang confident terhadap diri. Ya, dia merasa maksa saya bisa. Apakah saya bisa? Tapi kalau dia didorong, betul, you bisa. Coba, dia sudah terima. Wah, coba dia kerjanya semua teliti sekali. Nah, ini kebiasaan dia. Kalau saya bisa, nggak bisa, terima dulu. Nah, itulah maka cocok menikah sama dia. Orang terlalu berani mesti direm sedikit. Nah, kadang-kadang gas sama rem itu bisa kagok. Begitu langsung rem, bahaya. Maka perlu kopling, perlu versnelling, ya begitu kan? Nah, saudara-saudara, ada semacam orang rasa saya bisa. Akhirnya jatuh, hanyut. Karena apa? Overconfident. Saya kira sudah 6 kali bicara sama anak saya yang laki-laki. Kelemahan di dalam hidupmu adalah kamu terlalu overconfident. Mamamu kurang confident. Kamu terlalu overconfident. Dan kalau kamu tidak berubah dan kamu tidak belajar terus overconfident, mungkin kamu akan gagal karena confidentmu di dalam hari depan. Saudara-saudara sekalian, mereka yang tidak berani kadang-kadang menjadi kurang maju. Tapi mereka yang terlalu berani lekas dan bahaya jatuh di dalam kehanyutan. Saudara-saudara, hanyut. Arus membawa kita tidak bisa berdiri dengan baik. Saudara-saudara, orang yang berdiri di tempat bangunan yang tinggi sekali, lihat ke bawah. Apakah dia takut? Takut. Orang yang takut jatuh berarti tidak gampang jatuh. Semua 1, 2, 3. Orang yang takut jatuh berarti tidak gampang jatuh. 3 tahun yang lalu, engkau terlalu berani pinjam uang toh? Jawab, betul nggak? 3 tahun yang lalu bank bilang, ayo silakan pinjam, gampang. Yang gampang-gampang akhirnya paling tidak gampang. Orang yang terlalu off confidence selalu mengatakan, tidak apa-apa. Saudara-saudara, saya melihat dengan mata di atas kepala saya sendiri. Pasti mataku tidak di kepalamu. Dan saya melihat orang-orang terlalu berani, akhirnya gagalnya luar biasa. Benar, ini bukan main-main. Luar biasa gagalnya. Tidak bisa disangka. Karena apa? Hanyut karena apa? Overconfident. Saudara-saudara, confident is good, overconfident is not good. Saudara-saudara, overconfident with the basis, with the foundation, with the principle, itu tidak baik. Kita khusus yang anak-anak muda, yang cakap, yang pintar, yang IQ tinggi, yang sehat, hati-hati engkau. Karena kecakapanmu mungkin engkau lebih gampang menjadi jatuh di dalam dosa perzinahan dari yang lain.
Engkau yang kurang cakap, mungkin Tuhan pelihara suci terus. Engkau yang terlalu sehat, mungkin menjadi pemimpin pemuda-pemudi tawuran yang hebat. Yang kurus dah keluar-keluar dah berani. Satu kali dihandam mati dia. Saudara-saudara, engkau yang pintar balap dan sebagainya, hati-hati. Saudara-saudara, orang harus mempunyai sesuatu tahan diri, dan tahan diri yang terbaik adalah baik-baik menjalankan firman Tuhan, mengikuti semua prinsip di dalam kitab suci. Saudara, jangan kira dengar khotbah ini tidak penting. Penting tidak dengar khotbah? Jawab. Saudara-saudara, engkau hanya suka mendengar khotbah yang engkau suka. Kalau khotbah ini cocok sama saya, cocok sama kamu. Alkitab mengatakan kamu yang cocok sama Tuhan. Kau suruh Tuhan cocok sama kamu, kurang ajar banget. Saudara-saudara, firman Tuhan yang tidak engkau inginkan, yang engkau rasa tidak perlu, justru di dalamnya engkau harus memperhatikan. Karena hal-hal yang engkau anggap remeh, di situ engkau mulai hanyut pada arus. Saudara-saudara, kedua, arus membawa kita tidak bisa berdiri dengan tegak, karena arus mempunyai kekuatan lebih dari kita. Jangan overconfident. Kedua, kita melihat arus selalu mempunyai arah yang berlainan dengan proses hidup kita yang bertumbuh. Saudara-saudara, arus itu ke bawah, dan kita kalau bertumbuh kita mesti ke atas. Itu sebab orang Kristen yang bertanggung jawab justru adalah orang Kristen yang berani melawan arus. Saudara-saudara, engkau bukan saudara tidak berani melawan arus, engkau ikut-ikut arus. Saya tahu di Indonesia ada orang kaya, kalau naik kapal terbang ke Perancis, langsung di situ berapa hari, langsung balik lagi. Hanya cepat-cepat pergi ke Printemps, pergi ke Lafayette untuk mau cari model yang paling baru. Saudara-saudara, begitu turun daripada itu kapal terbang, turun daripada airport, taksi pergi ke Printemps, pergi ke Lafayette. Tahu apa yang saya ngomong? Itu kedua shopping center, mall yang tercanggih, yang termodern, yang terupdating di dalam seluruh dunia. Langsung baju apa dia beli, ratusan dolar beli pulang, agen tunggal. Lalu dia jalan di Tamrin, dia jalan di Jakarta, dia menjadi orang paling top, paling terkemuka. Itu namanya ikut arus. Ikut arus. Lalu engkau yang modelnya kok tahun 70-an begitu. Wah, itu arus kuno, antik, saudara-saudara. Coba tanya, antik lebih mahal gak? Jawab. Oh, bagus loh. Hah? Jangan menghina antik ya. Antik mahal-mahal loh semua. Antik mahal-mahal. Jangan kira arus itu penting, antik itu mahal-mahal. Saya dari muda, kadang-kadang saya tidak ada uang dan tidak bisa beli yang paling model. Saya pakai yang agak kuno. Akhirnya karena saya mempunyai sesuatu kedudukan yang berpengaruh kepada orang lain, orang kira saya punya model paling baru, ikut-ikut saya. Saudara-saudara, apa ini menjadi satu terbalik? Arus terbalik. Kita tidak tentu harus ikut arus, tapi kita harus kadang-kadang berani melawan arus. Saudara-saudara, coba bayangkan, di satu sungai ada ikan-ikan yang terus ikut arus. Itu ikan apa? Nggak tahu. Ikan mati. Betul nggak? Kalau ada ikan yang terus ikut arus, arus kemana dia ikut terus? Itu ikan apa? Nggak tahu. Ya kamu kalau sama-sama mati juga nggak tahu kok. Saudara-saudara, you harus berani melawan arus. Kita harus berdiri tegak dan melihat arus yang tidak menggerogoti iman kita. Ikut tidak apa-apa. Arus yang melawan akan iman kita, mari kita melawan. Kekristenan harus mempunyai sesuatu kekuatan antitesis. Kekuatan berani melawan, kekuatan berani mentegakkan sesuatu pendirian yang tidak mau digoncangkan oleh orang lain. Saudara-saudara, inilah iman kekristenan. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka melawan arus. Paulus melawan arus. Saudara-saudara, Petrus melawan arus. Dunia dan segala nafsu akan lenyap. Hanya mereka yang menjalankan kehendak Allah. Di tengah-tengah arus-arus yang begitu banyak, ada satu jalur, ada satu jalanan. Di situ adalah kehendak Allah yang kita ikuti. Mereka tidak akan ketinggalan. Saya mempunyai seorang kawan,
di Singapura yang pakaiannya itu selalu dipelihara baik-baik. Jadi kalau sudah berapa puluh tahun, dia masih simpan baik-baik pakaian dulu. Jadi kadang-kadang dia pakai pakaian yang sudah 30 tahun, dia pakai lagi. Orang rasa kok tidak ada model begini ya. Kok tidak ada kain di India. Terus tanya, beli di mana ya, beli di mana ya. Dia bilang ini model tahun 75, ini model tahun 60 berapa. Karena dia tidak ikut arus. Dan murid-muridnya banyak yang dipengaruhi oleh dia. Saudara-saudara sekalian, di sini kita membicarakan tentang semacam ikan yang namanya salmon. Saudara tahu makan salmon? Salmon tahu? Salmon, waktu saya membaca dan melihat daripada seluruh riwayatnya, saya kagum luar biasa sama dia. Ini satu-satunya macam ikan yang tidak kompromi dengan arus. Saudara-saudara, di Kanada itu telaga-telaga, danau-danau yang ada salmon-salmonnya, di mana dia dilahirkan, lalu sesudah dewasa harus dia keluar dari tempat itu. Siapa yang suruh? Tidak tahu. Bawa alat kompas? Tidak. Jadi ikan itu kalau sudah mulai akil balik, ikan itu mulai keluar dari tempat dia lahir, lalu menuju ke sungai, terus turun. Kalau sungainya mempunyai air terjun, dia ikut terjun. Lalu sungainya makin menuju kepada tempat yang lebih besar, muara lebih besar, dia pergi ke tempat besar. Dia tidak balik, terus pergi. Keluar dari Vancouver, lalu kemana? Pergi ke Pasifik. Saudara-saudara, dia bisa sampai ke Pasifik sampai 12.000 kilometer. Ikan salmon yang kecil itu loh, ya, kecil itu. Kamu berenang 3 meter sudah ketakutan mati. Ini ikan kecil berenang sampai 12.000 kilometer, sampai Pacific Island, sampai Hawaii, sampai di tempat yang luar biasa. Tetapi pada waktu satu biological clock ting berkata di dalamnya, sekarang engkau mau melahirkan anak, engkau sekarang sudah mempunyai banyak telur, go back to your original place. Siapa yang suruh? Saya tidak tahu lah, kecuali you percaya Tuhan Allah. Kalau engkau tidak percaya Tuhan Allah, pasti tidak ada jawaban. Maka ikan ini mulai pulang. Pulang juga tidak bawa kompas loh, tidak ada loh. Dia tidak tahu mesti kemana, tapi dia jalan. Dia terus berenang, bisa kembali ke sungai muara daripada Vancouver. Saudara-saudara, dari 12.000 kilometer dia terus berenang sampai ke sungai di mana dia keluar. Lalu dia mulai naik. Dan pada waktu dia naik sampai di air terjun, dia mulai lihat berapa tinggi ya, berapa tinggi. Saudara-saudara, lalu dia napas, dia tunggu sampai waktunya cukup, dia loncat. Ikan yang tidak pakai kaki bisa loncat, ya. Yang tidak pakai sayap bisa terbang. Dia begitu loncat, akhirnya tidak kena batu, tobruk dengan kepalanya. Akhirnya dia gegar otak, biang jatuh di situ. Sudah jatuh di situ, cepat dia merenang ke tempat yang agak sedikit airnya, bukan di tempat arus yang besar. Di situ dia dipelihara, dirawat oleh sendiri. Tidak ada perawat, tidak ada dokter yang datang. Saudara-saudara, lalu dia terus tunggu sampai kesehatannya pulih. Waktu saya nonton film, ada yang kena batu yang tajam, boleh dikatakan kena belah. Sebagian dari kulitnya, darahnya mengalir terus, air pinggiran semua menjadi merah. Dia tahan di situ, menanti sampai sudah dia lebih kuat, lebih sembuh lagi. Dia terjun lagi, terjun melawan arus. Berapa tinggi pun air terjunnya, dia akhirnya kembali ke atas. Sudah sampai di atas, dia mulai memakai kekuatan yang paling besar untuk melawan. Karena air yang sudah dekat dengan tempat curamnya, turunnya air di tempat air turun, itu kecepatan yang luar biasa besar. Setelah dia naiknya terus melawan arus, lalu pergi sampai di tempat lebih tenang, dia ngasuh lagi. Entah berapa lama, saya tidak tahu perjalanan dari Pasifik kembali ke tempat asal. Saudara-saudara, dia pergi. Lalu ada Moody Bible Institute Science Department membuat sesuatu penyelidikan. Waktu salmon itu sampai di satu sungai, ternyata sungai itu 2 sungai kecil yang menjadi satu sungai. Dia di situ terus tanya, mesti kanan atau yang kiri, atau yang kanan atau yang kiri. Dia tunggu. Akhirnya ambil keputusan, tidak bisa dua-dua kan. Dia ke kiri. Sesudah ke kiri terus. Akhirnya dia balik.
Diteliti ikan itu balik lagi. Waktu dia balik lagi itu sampai di tempat permukaan, tempat persimpangan itu, dia ragu-ragu lagi. Lalu dia ke kanan. Sudah ke kanan, akhirnya masuk ke dalam satu tempat. Itu tempat sudah sangat dekat dengan tempat lahirnya. Saudara-saudara. Waktu dia mau sampai di tempat dekat sekali dengan lahirnya, dia masih ragu-ragu. Karena apa? Karena masih ada perbedaan sedikit. Saudara-saudara, akhirnya dia dimasukkan ke dalam satu got di bawah tanah, sampai di satu tempat kolam, di mana tempat itu tidak bisa kembali ke tempat asal, meskipun dekat sekali. Dan di situ atasnya itu memang ada tutupan besi. Saudara tahu apa terjadi? Dia loncat daripada satu teropong itu untuk melawan itu tempat tutupan besi. Berapa kali sampai piang, besi yang berat itu jatuh. Dia keluar. Sudah keluar, baru dia bisa menuju kepada tempat betul-betul tempat kelahiran dia. Wah, saya lihat film itu, saya ingin menangis. Waktu dia sampai kepada dekat sekali, satu kali lagi, dicoba lagi. Saudara-saudara, waktu itu dia salah sekali lagi. Dan dia balik lagi. Sudah jauh sampai di unik sekali. Dia balik lagi, sudah balik lagi. Pilih tempat yang benar. Sampai di betul-betul tempat dia lahir. Dia sampai di situ, kekuatan sudah habis. Dan waktu itu dia sudah tua. Dan dia mengeluarkan telur semua di situ. Sesudah telur dilahirkan. Dan dia mati. Mati di tempat asal. Dan telur-telur itu belum sempat mendapat didikan dari ibu. Besok mesti begitu ya. Nanti pergi dari sungai ini ya. Pakai kompas ke Pasifik ya. Dan pulangnya terus. Tidak. Ibunya mati. Telur-telur itu akhirnya menjadi ikan. Mereka pelan-pelan menjadi besar. Keluar lagi. Keluar lagi. Dan waktu mereka pulang, mengalami apa yang pernah dialami oleh ikan-ikan tua mereka. Saudara-saudara. Dan mereka satu generasi demi satu generasi. Begitu terus. Engkau melihat film, engkau membaca buku tentang salmon. Lalu saya terus mikir-mikir, dosa enggak ya waktu saya makan ikan salmon ya. Aku merampas hak keikanan, bukan hak kemanusiaan. Kalau mereka mau pulang tempat nenek moyangnya tidak bisa. Saudara-saudara, tidak ada salmon yang tidak pulang. Kalau tidak pulang hanya satu sebab, masuk perutmu atau perutku. Tidak ada satu salmon yang keliaran di luar tidak pulang. Semua return, reform. Saudara-saudara, benar. Mereka semua reform, kembali back to the Bible, back to the original. Itulah cara Tuhan cipta. Saudara-saudara, manusia termasuk orang paling bodoh, makhluk yang paling bodoh. 100 tahun yang lalu Charles Spurgeon mengatakan, mengapakah Alkitab mengatakan all we like sheep? Kami semua seperti domba. Lalu di dalam pentafsirannya, mengapa tidak mengatakan kita seperti anjing? Mengapa tidak katakan kita seperti kucing? Mengapa tidak katakan kita seperti sapi? Mengapa kita seperti domba? Dia bilang domba memang paling goblok dari tempat asalnya. Saudara-saudara, domba paling tidak mengenal arah. Domba tidak mengenal arah. Itu sebab Tuhan tidak pakai kita seperti anjing, kita seperti kucing. Anjing pintar balik ke rumahnya. Saudara-saudara, anjing sebelum lari jauh, dia kencing sedikit. Pulang bau-bau, ini punya saya sendiri. Jadi dia tahu dari mana dia datang, dia pergi kembali gampang. Reformnya gampang. Saudara-saudara, benar. Mengapa tidak kadang kita seperti anjing? Anjing balik ke rumah kok. Ada orang benci sekali sama anjingnya, dibawa 5 kilometer. Sudah begitu dia pulang, mampir dulu beli barang. Sampai di rumah anjingnya menunggu, ekornya goyang-goyang. Lu balik ya. Karena apa? Anjing mengenal arah, tapi manusia tidak mengenal arah. Alkitab di dalam buku daripada Yesaya dikatakan, sapi tahu kandangnya, kuda tahu tempatnya, tapi bangsaku tidak mengenal aku. Saudara-saudara, berapa banyak orang sudah terlantar, hanyut. Engkau hilang di Damarus. Engkau tidak kembali kepada Tuhan. Karena apa? Engkau menganggap sepi perkataan-perkataan yang kau dengar. Setiap khotbah yang kau dengar, kayak main, ini lucu, ini enak, ini bisa saya peralat.
Saudara-saudara, satu kali saya di Manado, ada banyak orang suruh saya kasih ayat. Saya kira saya masih muda loh. Yang datang dari khotbah 21.000 orang. Saya begitu laku. Sangat terhibur bukan? Waktu itu saya baru umur berapa ya? Baru umur 29. Yang berdengar khotbah saya 20 lebih orang. Waktu pulang mobil saya mau diangkat. Wah, cilaka, saudara-saudara. Lalu saudara minta tanda tangan, Pak, minta ayat. Saya kira mereka mau baca kitab suci. Saya kasih ayat aja yang penting. Akhirnya ada orang bilang, tidak begitu, Pak. Mereka mau cari ayat-ayat karena engkau pendeta. Supaya kalau beli lotre buntut tahun, angkanya yang mana yang cocok. Wah, waktu saya dengar itu saya kecewa luar biasa. Seorang hamba Tuhan bisa diperalat sama orang-orang berjudi. Karena kau pendeta kan, kau hamba Tuhan kan. Mungkin angka-angkamu membawa hoki. Saudara-saudara, coba kasih angka dong. Lotre buntut perlu angka-angka. Nanti saya beli buntut yang mana. Saudara-saudara, hanyut. Kita mungkin hanyut. Kita sering hanyut karena kita tidak menganggap firman Tuhan itu penting. Saya berkata kepada saudara, saya tidak berani. Ayat-ayat manapun saya harus berkhotbah dengan baik-baik. Karena di dalamnya mengandung rahasia-rahasia, mengandung hal-hal pengajaran, mengandung peringatan-peringatan, mengandung pendidikan-pendidikan yang tidak ada pada firman yang lain. Saudara-saudara, saya tidak percaya ada buku yang lain yang saya bisa berkhotbah seperti ini. Pada waktu kita baca ayat-ayat, engkau bilang, saya kau baca kok seperti tidak ada apa-apanya ya. Kalau Patong yang baca kok seperti ada apa-apanya ya. Saudara-saudara, saya percaya ini firman. Ini firman yang hidup, firman yang menghidupkan dengan serius. Saudara langsung sadar di mana seorang memberitakan firman itu serius atau tidak. Ini warning. Do not ignore what you hear. Jangan mengabaikan apa yang kau dengar. Kita harus lebih teliti, lebih sungguh-sungguh memelihara sebuah firman Tuhan yang kita dengar. Karena jangan sampai kita hanyut. Saudara-saudara, kita sangat gampang sekali hanyut. Kiranya Tuhan pelihara kita seumur hidup, mempunyai langkah-langkah di dalam jalur yang ditetapkan oleh Tuhan. Terakhir saya pakai satu ayat dari Mazmur untuk menutup. Mazmur 119, Tuhan melalui pemazmur mengatakan satu kalimat. Tuhan, pada waktu engkau membuka lebar-lebar hatiku, aku akan jalan di dalam perintahmu. Nah, di sini saya mendapat satu inspirasi, saya mendapatkan sesuatu rangsangan, yaitu how broad is your mind and how narrow is your path. Saudara-saudara, kalau kita makin mengerti, hati kita terbuka seluas mungkin, mengerti sebanyak mungkin, akhirnya makin rela kaki kita sesempit mungkin hanya berjalan di dalam jalur. Orangnya pikiran yang sempit, hatinya yang sempit, hanya mau semau sendiri, pasti jalannya terlalu luas. Orang yang makin mengerti firman Tuhan, makin mengetahui segala kebenaran yang limpah, makin tidak berani meninggalkan jalur yang ditetapkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita bersama-sama membaca sekali lagi Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai 2. Kita membaca bersama-sama. Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai 2. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaran malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapatkan balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu. Mari kita berdiri. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
ku beri terima kasih. Kita berdoa bersama-sama. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh mendengarkan firman. Dan kita boleh menerima peringatan. Kita boleh menerima didikan. Kita menerima akan bijaksana surgawi. Sehingga hidup kita tidak terlepas daripada kebenaran yang sudah diwahyukan kepada kita. Kiranya Tuhan menambah iman kita dan menambah keluasan pengertian kita, tapi menyempitkan perjalanan kita. Jangan sampai hanyut di dalam arus yang besar. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua buka suara berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk firman yang kami sudah dengar. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau sendiri tidak meninggalkan kami, tidak membuang kami. Nyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan di tengah kami. Berkati kami sehingga kami betul-betul menjadi orang Kristen yang meneliti, memelihara, memperhatikan dan memelihara segala firman yang kami dengar di dalam hati kami, sehingga kami tidak menjadi hanyut dibawa arus oleh dunia ini. Dengar doa kami Tuhan. Kami serahkan semua kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati pikiran kami, berkati hati kami. Seluasnya kami mengerti kebenaran, tapi Tuhan pelihara kaki kami berada tetap di dalam jalur Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.